Kita tahu bahwa lebih dari 300 orang tidak bersalah dikumpulkan di Malvani. Lebih dari 300 orang. Untuk apa? Untuk diinterogasi. Orang yang logis akan bilang bahwa untuk interogasi minimal dibutuhkan 3 atau 4 orang polisi. Kalau memang ingin interogasi, 1 orang untuk mengancam, 1 orang untuk mencatat, 1 lagi untuk mengamati. Setidaknya 3, minimal 3 untuk interogasi yang layak. Butuh waktu minimal 1 atau 2 jam. Orang menyangka 4 atau 5 jam, menurut saya 1 atau 2 jam. Berapa interogasi yang bisa dilakukan? Apa tenaga manusia di kantor polisi? Apa tenaga manusianya? Berapa banyak dalam sehari? 10, 20, 30, 40? Berapa banyak? Berapa banyak? Apa tenaga manusia? Maksimal 100 untuk membebaskan. Mereka mengumpulkan lebih dari 300 orang, menahannya selama seharian, menanyakan nomor telepon, menahan mereka dan meninggalkan mereka. Apa pesan yang kalian berikan? Ini permintaan saya, bahwa polisi harus mempercayai umat muslim. Baru-baru ini, setelah ledakan bom, ada sebuah acara yang diadakan oleh non-muslim, sebagaimana kita umat muslim membahas terorisme di sini. Sama halnya non-muslim juga mengadakan acara yang membahas topik yang mirip oleh non-muslim, dan penyelenggaranya mengundang 2 mantan polisi senior dari Bombay, mantan. Salah satunya datang dan menyalahkan madrasah Pakistan atas berbagai serangan di sini. Yang kedua datang menyalahkan madrasah India. Orang-orang Hindu memberitahu mereka untuk memiliki komputer bahasa Inggris tidak masalah, saya setuju. Tapi untuk bilang bahwa madrasah India secara langsung dan tidak langsung bahkan sedikit berhubungan dengan berbagai bentuk terorisme di India hanyalah kebohongan belaka. Sayangnya bagi para petugas polisi, ada beberapa pengacara senior di sini. Saya akan beritahu mereka, bisakah kalian memberi saya 1 berkas saja, 1 bukti bahwa madrasah manapun di India telah terbukti berhubungan dengan berbagai tindakan terorisme? Dia berkata, saya tidak tahu. Bayangkan pernyataan apa yang diberikan polisi senior ini kepada non-muslim. Pesan apa yang kalian berikan? Pada akhirnya, umat Hindu akan menentang madrasah. Jadi dengan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini oleh para polisi senior, saya tidak akan menyebutkan namanya. Kenapa? Karena saya warga yang bertanggung jawab. Apa pesan yang kalian berikan? Saya tidak tahu madrasah manapun di India. Begini, mereka adalah pusat pembelajaran. Baik kalian tidak setuju kita ingin bahasa Inggris dan kita ingin modernisasi, saya bicara dengan orang-orang madrasah, saya mungkin punya perbedaan, saya mungkin lebih berpendidikan, ada bahasa Inggris, ada komputer, kita setuju. Tapi untuk mengatakan mereka terlibat dalam kegiatan terorisme secara langsung dan tidak langsung, bahkan sedikit, hanyalah kebohongan belaka. Jadi apa yang terjadi? Apa pesan mereka? Kita tahu bahwa ratusan muslim yang tidak bersalah ditahan. Banyak yang dipenjara. Polisi masuk dan menggeledah rumah. Mereka menemukan buku tentang jihad. Ini bukti. Ini bukti mereka terlibat serangan teroris. Media Bombay melaporkan bahwa buku yang sama dijual di toko buku di Jalan Charing Cross selama beberapa tahun. Kalau itu kasusnya, kenapa toko buku ini tidak ditutup? Buku yang sama, jihad. Bagaimana kita ingin bilang? Apa kalian tahu bahwa Al-Quran juga bicara soal jihad? Dan hampir semua, setiap rumah muslim memiliki Al-Quran. Apakah kalian akan menahan seluruh umat muslim di Bombay? Pesan apa yang kalian mau? Saya sebagai murid perbandingan agama, saya ingin bilang bahwa jika kalian membaca Mahabharata, banyak ayat tentang pembunuhan dalam Mahabharata daripada Al-Quran. Kalau ada pertandingan, Mahabharata punya banyak ayat tentang pembunuhan orang daripada Al-Quran. Bhagavad Gita hanyalah petunjuk yang diberikan pada Sri Krishna pada Arjuna. Arjuna bilang, bagaimana aku bisa melawan para sepupuku? Kalau baca Bhagavad Gita bab 1 ayat 43 sampai 46, di medan perang dia menaruh senjatanya dan berkata, aku lebih memilih dibunuh daripada melawan para sepupuku. Tiba-tiba Bhagavad Gita bab 2 ayat 2 sampai 3, Sri Krishna berkata, Arjuna, kenapa kau bisa begitu lemah? Kemudian dia berkata, seperti yang bisa kalian lihat dalam video saya, kewajiban bagi kesatrialah untuk melawan. Kalau kita lihat konteksnya, saya sebagai murid perbandingan agama, saya setuju dengan seluruh ayat peperangan di Bhagavad Gita dan Mahabharata karena saya tahu konteksnya. Itu adalah perang antara keadilan dan ketidakadilan. Itu perang antara kebenaran dan kebatilan. Yang dikatakan 2 kitab itu bahwa kalian harus berperang, melawan kebatilan, melawan ketidakadilan. Bahkan jika itu sepupu kalian, bukan masalah. Anggota keluarga, lawan mereka. Kita harus melakukannya. Itu yang dikatakan Al-Quran. Permintaan saya adalah,
Bahkan polisi seharusnya tahu berbagai ajaran yang berbeda di masyarakat India. Dan saya selalu ambil kesempatan, dan sudah bertahun-tahun lamanya saya ceramah di depan para petugas polisi senior di Bombay, di Bangalore, di berbagai wilayah di India. Beberapa tahun yang lalu saya berceramah di Akademi Polisi Nasional di Hyderabad. Saya menarik perhatian lebih dari 100 petugas polisi berkedudukan tinggi. Komisaris, polisi, DIG, IG, Direktur Jenderal Akademi Nasional itu ada di sana. Dan saat saya bicara, mereka terkejut. Sebagian besar informasi yang saya berikan, mereka terkejut. Kalian harus tahu ajaran agama lain. Bayangkan, kalau saya mengangkat dari Mahabharata dan Bhagavad Gita ini mengutipnya di luar konteks, tentu kita akan mendapatkan reaksi. Kita harus memahami agama lain. Dan atas rahmat Tuhan, alhamdulillah, saya telah berceramah di depan polisi dan militer secara internasional. Di Inggris, di Amerika, di Bahrain, di Arab Saudi, di PBB. Alhamdulillah, saya senang berinteraksi, terutama dengan polisi non-muslim. Memberikan gambaran yang benar soal Islam. Sayangnya mereka mendapatkan informasi soal Islam dari media internasional. Saya pernah datang ke media Jadi apa yang harus kita katakan? Kita harus memahami. Saya telah diberitahu oleh beberapa pendidik, seperti yang dikatakan Ustaz Suraj, bahwa ratusan muslim diciduk. Mereka ditahan. Sebagian dari mereka disiksa mentalnya, disiksa fisiknya. Para pengacara memberitahu bahwa para klan, seperti dikatakan Hakim Hosbet, mereka disiksa. Sebagian dipaksa menandatangani berkas yang mereka tidak setujui di atas kertas kosong. Kalau kalian tahu pelakunya, pilihlah sedikit, tangkap mereka. Jika terbukti, jika mereka melakukannya, mereka harus dihukum. Kita setuju. Tapi untuk menangkap ribuan muslim yang tidak bersalah, pesan apa yang kalian berikan? Bayangkan untuk menangkap 10 teroris, kalian menginterogasi dan menganiaya ribuan muslim yang tidak bersalah. Baik kalian menangkap ke-10 teroris itu atau tidak, kalian membuat ratusan teroris yang baru. Banyak polisi senior non-muslim di berbagai wilayah dan kota di India, dan terutama di Bombay, jangan mendengar Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Saya hanya akan senang kalau Anda bicara dalam bahasa Urdu India. Pembicaraan Anda harus didengar oleh banyak orang. Bukan saya yang harus bicara, tapi Anda lah yang harus bicara. Beberapa tahun lalu saat saya mulai ceramah, banyak polisi non-muslim di India. Mereka bilang, mereka tahu dengan rahmat Allah, 10.000, 50.000, 100.000 orang datang ke ceramah. Dan tiap saya ke Kashmir, karena saya resmi diundang menteri yang berkuasa, kepala menteri. Tapi pada saat Gubernur Kashmir Saksena, dia ingin bertemu saya. Jadwal saya padat. Non-muslim, saya luangkan waktu. Dia minta siang, tapi saya tidak punya waktu. Saksena sebagai Gubernur Kashmir, dia kebetulan mantan orang militer. Saya lupa posisinya, kolonel, mayor, atau polisi yang tinggi. Dan kami berbicara. Dia ditakuti masyarakat Kashmir. Kemudian dia datang ke rumah saya di Bombay. Dia ingin bertemu saya. Dia panggil saya ke Rasbahan, rumah gubernur. Saya setuju dan ke sana. Katanya, Dr. Zakir Naik, apa Anda tahu dampak yang Anda berikan di Kashmir? Warga di sana mengikuti Anda. Kami ingin Anda datang lagi. Kami ingin Anda datang di TV Kashmir. Kami ingin Anda datang di radio. Tapi pertanyaan saya, apakah ceramah saya akan efektif? Saya tahu bahwa tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang membenarkan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Tidak ada satupun perkataan hadis Nabi yang menyuruh membunuh, bahkan meski dia termasuk pada komunitas yang bertindak tidak adil pada kalian. Saya tahu itu. Saya bisa bicara. Tapi bayangkan ribuan muslim yang tidak bersalah telah dianiaya. Polisi memberitahu kita, sebagian besar masalah ada di tangan LIT, Laskar Thaibah. Kalau diandaikan saya setuju dengan mereka. Dan polisi memberitahu kita bahwa pihak setempat pasti terlibat. Jika tidak, ledakan bom tidak akan mungkin terjadi. Saya setuju. Bayangkan kalau Laskar Thaibah terlibat. Kalian menginterogasi ribuan orang yang tidak bersalah. Mereka akan bisa merekrut orang baru. Orang baru. Kalian aniaya mereka, banyak yang bisa mereka rekrut. Bahkan kalau polisi mencurigai Laskar Thaibah, maaf jangan salah paham dengan saya. Saya tidak mau kalian salah paham pada saya tidak mau ditahan. Pesan apa yang kalian berikan? Bayangkan, kalau saya setuju dengan kalian bahwa teori kalian benar, Laskar Thaibah terlibat, dan ada pihak setempat yang membantu, kalian seharusnya mengatakan kepada umat muslim, kalian tidak boleh mengumpulkan ribuan muslim tidak bersalah. Kita tahu, kita paham bahwa menemukan seorang pelaku sangat sulit, terutama karena ledakan bom itu dilakukan dengan teliti, dengan akurat, ada otaknya. Menurut polisi, kita tahu itu sulit. Kita paham kasus kalian, tapi tidak berarti atas nama interogasi kalian menciduk beberapa orang tidak bersalah. Kita memahaminya. Tapi ribuan. Pesan apa yang kalian berikan? Menurut Anda ceramah saya efektif? Mungkin saya akan bisa meyakinkan 2 atau 3%, 5%, lebih dari itu. Jadi kita harus menyelesaikan masalahnya. Apa sumber masalahnya?
Dan polisi seharusnya yakin pada warganya. Jika tidak begitu, bagaimana mereka bisa menghentikan terorisme? Dan kalau kalian ingin dihormati, kalian harus menghormati. Banyak juga polisi yang baik. Banyak teman saya yang jaksa dan pengacara, mereka memberitahu saya, ada polisi yang baik, yang membantu orang-orang saat mereka ditahan. Sebagian dari polisi sangat baik hati, mereka membantu dan mendukung. Tapi pada umumnya, oh kau berjenggot, kenapa kau berjenggot? Celanamu sampai mata kaki, kenapa begitu? Memakai peci, seakan tercantum bahwa teroris harus memiliki jenggot, harus melipat celananya hingga mata kaki, memakai peci, maka saya akan jadi teroris nomor 1. Kalian paham maksud saya kan? Saya pakai peci dan saya punya jenggot. Pesan apa yang kalian berikan? Seharusnya ada pelatihan yang pantas, pemahaman yang pantas soal agama Islam. Itu sebabnya William, saat dia menyarankan, dia memberitahu pemerintah Amerika, kalian tidak tahu soal Islam. George Bush sama sekali tidak tahu. Itu artikel yang kemarin diterbitkan di Midday. Dia tidak tahu. Kalau dia tidak paham, bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Saya tidak mau polisi salah paham pada saya. Kalau saya memberitahu umat muslim, membunuh orang tidak bersalah itu salah. Banyak umat muslim yang setuju. Al-Quran mengutuknya. Nabi kita mengutuknya. Membunuh orang tidak bersalah tidak bisa dibenarkan. Inilah kebenaran. Di saat yang sama, saya bahkan harus bicara soal kebenaran pada polisi. Saya berharap mereka memahami situasinya. Dan menurut Julio Ribeiro, dia menulis di Hindustan Times, saya rasa tanggal 9 September, dia berkata bahwa makin banyak penahanan tak perlu yang dibuat. Untuk mencari pemecahan akan makin setara sulitnya. Makin banyak penahanan tidak perlu yang kalian buat, peluang untuk menangkap pelaku akan lebih sulit. Tanggal 2 September 2006, ada sikap bagus oleh komisaris Bombay bernama Elroy. Dia menulis surat pribadi ke beberapa ratus pemimpin muslim yang isinya bahwa investigasi umat muslim tidak bijak. Kami telah menganiaya kalian. Saya juga menerima surat ini. Dia berkata kalau ada pertanyaan kita bisa membahasnya, kita bisa membicarakannya, mendiskusikannya. Itu sikap yang baik. Surat itu baru-baru ini datang, mungkin seminggu yang lalu. Saya hanya berharap itu bukan hanya basa-basi hubungan sosial. Kalau itu dipraktekkan, maka umat muslim tidak perlu dianiaya. Kalau bersungguh ingin meyakinkan warga, kalian harus mengadakan pertemuan dengan umat muslim. Lalu setelah itu kalian akan sangat bisa menangkap pelakunya. Dan jika pelakunya tertangkap, siapapun mereka, tentu saja mereka harus dihukum. Kita tahu pemerintah memberitahu kita mengapa mayoritas umat muslim diciduk. Pendapat yang diberikan adalah bahwa kalau kita menganalisa bahwa dalam terorisme Punjab, mayoritas yang ditangkap adalah Syekh. Di Ulfa, di Assam, mayoritas adalah Hindu. Macan Tamil LTTE, mereka Hindu, ledakan bom di Bombay. Kalian tahu, kita pikir itu hubungan dengan Pakistan, Kashmir, pelakunya Muslim. Saya mungkin akan setuju jika serangan teroris di Punjab, mayoritas warga Punjab adalah Syekh. Jadi kalau mayoritas Syekh yang ditahan, itu logis. Di Assam, mayoritasnya Hindu. Jadi kalau Hindu yang ditahan, itu logis. Di Macan Tamil juga Hindu. Jadi kalau mayoritas Hindu yang ditahan, itu logis. Di Bombay, apakah mayoritas warganya Muslim? Muslim hanya minoritas. Jadi kenapa mereka tidak menciduk yang mayoritas? Kalau kalian pikir itu tindakan militan Kashmir, kalau kalian punya catatan, kita tidak berwenang menentangnya. Apa maksud kalian LTTE datang ke Bombay? Apa maksud kalian Ulfa datang ke Bombay? Apa maksud kalian Syekh datang ke Bombay? Tidak bisa bilang 100% ini tindakan Muslim. Kalian tidak bisa berkata kemungkinan besar. Kalau kalian punya bukti, kita setuju. Yang berusaha kita katakan pada kalian adalah kenali orangnya. Yang bertanggung jawab, tangkap mereka dan hukum. Tapi jangan ribuan Muslim tidak bersalah ditangkap. Kita punya beberapa catatan. Beberapa bulan yang lalu, menurut ATS Maharashtra, 16 anggota ditangkap dari organisasi Hindu garis keras. Mereka terlibat dalam 3 ledakan bom di berbagai masjid. Satu masjid di Parbani, satu lagi di Jalna, dan satu di Pune. 3. Dan baru-baru ini tanggal 6 April di sebuah tempat tanpa disengaja saat membuat bom, bomnya meledak tanpa disengaja. Saat mereka sedang membuat bom, bomnya meledak. Itu membunuh 4 orang dan 11 orang cedera. Saat penyelidikan diadakan, banyak orang yang termasuk dalam organisasi Hindu garis keras yang sama. Dan mereka mendapati bahwa rencananya adalah untuk menyerang masjid dalam penyamaran sebagai Syekh. Itu terjadi tahun 2000. Kenapa Syekh? Karena apa yang terjadi di antara Syekh dan Muslim. Seorang gadis Muslim menikah dengan lelaki Syekh, terjadi ketegangan, sehingga ingin dimanfaatkan, jadi mereka menyamar sebagai Syekh. Ada beberapa kasus bahwa umat Hindu diserang oleh yang berpeci dan berjenggot. Tidak bisa dikatakan 100% Muslim terlibat. Kemungkinan ya, saya tidak bilang tidak.
Baru-baru ini beberapa hari yang lalu, hari Jumat, 8 September, 4 ledakan bom terjadi di Malaygon. Satu di luar masjid, satu di kuburan, di mana 35 muslim tidak bersalah terbunuh dan lebih dari 100 muslim cedera. Lagi-lagi, tersangka utamanya LED. Mungkin saja, tapi bukan yang utama. Bayangkan, kalau itu rencana permainan. Permainan tidak bernama. Kalau kalian pergi ke Amerika, di Salkaisa, disinilah LED. Menurut artikel yang masuk ke DNA, tanggal 6 September, seseorang bernama Joseph, dia menulis bahwa 4 orang ahli merincikan bahwa kalau kalian terlibat terlalu sering dalam permainan menyalahkan akan kehilangan fokus dan pelaku utamanya tidak akan pernah ditangkap. Investigasi kalian harus pantas. Kalau memang mereka bersalah, mereka harus dihukum. Baik terorisnya adalah muslim ataupun non-muslim, baik warga Kashmir, baik itu Pakistan, baik Ulfah, baik LTTE, jika mereka terbukti terlibat di dalamnya, mereka harus dihukum. Saya tidak mendukung tindakan teroris apapun, sama sekali tidak. Tapi, kalau kalian ingin menyelidiki hingga ke dasar, kalian harus tahu bahwa ini harus dilakukan dengan teliti. Kalian harus bisa meyakinkan warga. Salah satu penyebab lainnya adalah media. Media terutama dikendalikan oleh para politikus. Kita harus hati-hati soal ini. Dan media ini, mereka bisa mengubah hitam menjadi putih, siang jadi malam, pahlawan jadi penjahat, penjahat jadi pahlawan. Kita sering melihatnya. Kalau kalian melihat video saya telah memberikan contoh. Tapi, sayangnya di India, media terkenal yang tidak dikendalikan oleh politikus, dan kita mendapati bahwa media ini sangat memberikan gambaran sebenarnya, baik tentang perihal Gujarat, serangan bom Bombay tahun 93, atau bahkan sekarang, saat umat muslim dianiaya. Media ini, baik koran maupun saluran beritanya, mereka sungguh memberikan gambaran sejati tentang yang terjadi. Tidak 100%. Kadang terlibat dalam berita sensasional, jadi saat mereka mendapatkan berita, mereka menayangkannya. Mereka menayangkannya. Tapi secara keseluruhan, kita harus sepakat, media telah jujur. Maksud saya adalah media non-muslim. Maksud saya bukan media muslim. Dan di sini kita temukan bahwa mereka jujur dan menunjukkan gambaran sebenarnya. Tapi yang kita waspadai adalah media dikendalikan oleh politikus. Dan jika menyangkut sistem peradilan di India, warga India yang tidak bersalah, terutama korban muslim, kita percaya sistem peradilan India, meski beberapa orang bilang itu kejam, mereka tidak adil, tapi secara keseluruhan kita tahu sebagian besar hakim mereka terhormat dan jujur. Kita berharap orang-orang ini tidak dipengaruhi oleh para politikus. Sejauh yang saya tahu, sebagian besar hakim mereka tidak peduli dengan politikus. Sekali saja politikus menguasai peradilan, maka Tuhan menyelamatkan negara India. Tapi kita percaya sistem peradilan kita. Dan untuk menyimpulkan, kita harus sadar bahwa karena kita tahu bahwa penyebab teroris adalah ketidakadilan, penyebab teroris adalah ketidakadilan pada suatu kelompok, hal ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Seperti yang saya bilang pertama, politikus, mereka harus jujur, mereka harus adil. Tidak boleh bertindak salah demi kepentingan jumlah suara. Kalau mereka jujur dan adil, baik kehilangan kursi mereka, kalian akan lihat terorisme akan berhenti. Yang kedua, warga India yang tidak bersalah, mereka seharusnya tidak terhasut oleh para politikus dan melakukan hal yang salah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, polisi, mereka harus punya pendirian, mereka harus adil. Kalau ada yang disakiti, mereka harus melindunginya. Tidak boleh bekerja sama dengan politikus. Saya tahu mereka bisa dipindahkan. Tapi kalau semua polisi India jujur, polisi baru yang akan dipindah tugaskan juga akan jujur. Bisa apa politikus? Kalau ratusan polisi, saya tidak menyalahkan mereka. Tolong jangan salah paham. Sebagian besar dari mereka ingin begitu. Tapi karena tekanan berat para politikus, mereka takut kalau mereka akan dipindah tugaskan, mereka akan dianiaya. Tapi kalau semua polisi berkumpul dan berkata, mari kita jujur, jika dipindah tugaskan polisi yang baru juga akan jujur. Dengan sendirinya, sebagian besar masalah ketidakadilan akan berhenti. Dan terakhir yang tidak kalah penting, tidak boleh main hakim sendiri. Mereka tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, meskipun termasuk dalam komunitas yang sama, yang tidak adil pada kalian. Kalau kita lakukan, kita berusaha menghentikan ketidakadilan, maka India akan jadi negara yang hebat. Diperkirakan pada tahun 2020 India akan jadi negara superpower. Kalau seluruh umat Hindu dan Muslim kita hidup bersama, saling menyayangi secara harmonis, mungkin memiliki perbedaan, tapi itu sudah ada dari dulu. Hidup dengan perbedaan, tapi kita saling sayang, kita hidup dengan damai dan harmonis, India akan jadi negara superpower. Dan Mahatma Gandhi, dia berkata bahwa kalau India ingin berkembang, harus dipimpin seorang diktator yang jujur dan juga seteguh Hazrat Umar radhiyallahu anhu.
Mahatma Gandhi, ayah negara India, dia menyarankan hal terbaik yang harus dilakukan memiliki diktator seperti Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Dia orang yang jujur. Kalau menyangkut keadilan, dia tidak peduli baik muslim maupun non-muslim. Untuk keadilan, dia memberikan keadilan. Oleh karena itu, gelarnya adalah Al-Faruq, orang yang memisahkan kebenaran dari kebatilan. Saya memulai ceramah dengan mengutip Al-Quran, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 81 yang menyebutkan, katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Saya ingin mengakhiri ceramah saya dengan mengutip dari Dr. Adam Person yang berkata, orang-orang yang cemas bahwa suatu hari senjata nuklir akan jatuh di tangan orang Arab. Mereka tidak sadar kalau bom Islam sudah dijatuhkan. Itu jatuh saat Nabi Muhammad SAW lahir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم